It's not by our own will, our own mind, our own desire untuk do something. It's solely because of the God punya grace. Christ punya grace inilah, firman-Nya inilah yang menuntun untuk kita understand so that we are really on the track. Bapak Surgawi yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, terima kasih. Sungguh setiap hati kami rindu Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu yang begitu besar. Terima kasih untuk perayaan Natal, terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk persembahan-Mu yang terbaik yang telah Kau berikan di tengah-tengah setiap hidup kami semua. Untuk itu kami memuji, memuliakan, bersyukur kepada-Mu Tuhan. Biarlah pertemuan pada pagi hari ini, bukakan Tuhan isi hati-Mu, bicara di tengah-tengah setiap kami semua Tuhan yang rindu untuk lebih dan lebih di dalam Engkau. Kami syukuri untuk semua penyembahan pujian, untuk semua hati pikiran kami yang tercurah kepada-Mu, dan kami sambut firman kebenaran-Mu Tuhan. Pakai setiap kami, baik yang menyuarakan, baik yang mendengar, di dalam satu manunggal bersama-Mu, di dalam kebenaran dan kebaikan, dan terlebih sukacita di dalam Engkau. Kami syukuri semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Sungguh bersyukur, terima kasih untuk ibu-ibu yang begitu rajin dan begitu bersukacita. Sungguh ini tidak didapatkan di dalam persekutuan di tempat-tempat orang laki-laki, ya. Bedanya di situ, puji Tuhan. Makanya saya selalu mengatakan kalau seluruh pekerjaan ada ibu yang terlibat, orang mengatakan apa? Things already half done. Jadi itu masalah itu sudah separuhnya sudah dibereskan gitu. Nah, terkutip saya ingat ini sungguh alkitabiah. Karena apa? Tuhan Yesus waktu ketemu dengan seorang ibu Samaria, tahu ya ceritanya ya. Terus cerita-cerita ini itu, wah, Tuhan Yesus bisa mengatakan segala sesuatu dengan ibu itu. Ibu itu lari cepat-cepat kembali ke istilah kampungnya untuk mengundang semuanya pada hadir dan semuanya percaya kepada Tuhan. Nah, ini loh. Ini semua suara ibu-ibu itu bergema dan kemana-mana. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan untuk ibu-ibu. Puji Tuhan. Ya. Tadi sudah dirayakan begitu gegap gempita dan kita bersyukur sekali. 1 tahun sudah berlalu begitu cepat dan tahun depan ini sudah mulai menghadap di tempat-tempat kita semuanya. Nah, marilah ujung dari segala perayaan Natal tidak lain adalah keselamatan yang sudah kita peroleh. Amin. Karena apa? Itulah hadiah yang terbesar. Nah, ini hari, coba kita memakai waktu yang ada untuk sharing lebih daripada itu. Bukan sekedar hanya kita melihat hadiah keselamatan itu yang Tuhan sudah berikan, tetapi apa sih dalamnya itu? Apa sih inti tadi pujian mengatakan biarlah kita mengenal Dia lebih dan lebih daripada apa? Segalanya. Nah, inilah biar menjadi inti dari kehidupan setiap kita semua. Bukan sekedar melihat dari ujungnya dari keselamatan, tapi jenjang ini loh, kesananya ini loh. Apa sih maksud Tuhan itu apa sih? Kehendak Tuhan itu apa sih? Apa yang perlu kita isi di tengah-tengah hidup kita? Nah, biarlah ini semua kita raih dengan sepenuhnya di dalam penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Izinkan saya untuk sharing, mungkin banyak ayat, tetapi inilah hal-hal yang mungkin perlu kita renungkan baik-baik setiap dari kita. Nah,
Diawalinya begini, Bapak Ibu sekalian. Siang hari ini, biarlah kita melihat lebih banyak ke depan. Kita sudah begitu banyak mendengar soal tadi, pujian palungan dan semuanya. Bagaimana Tuhan itu bagaikan lilin yang menerangi setiap hati yang gelap. Sekecil apapun lilin itu pasti akan menyebar dan lebih besar, lebih besar. Ini semua kenangan, pemahaman kita sudah tahu. Nah, tahukah apa yang firman Tuhan katakan selebihnya daripada itu? Nah, mari coba kita lihat ayat demi ayat. Ayat ini mengatakan begini. Jadi barang siapa memerlukan susu itu tidak memahami ajaran yang kebenaran itu. Jadi biarlah kita ini jangan, maksudnya gini. Jadi jangan terkesima hanya di dalam suasana yang baik, yang enak gitu. Tetapi lebih daripada itu di sini dikatakan, kalau kita mau mengenal kebenaran itu, kita ini jangan menjadi anak kecil, ya kan? Makanan keras, yaitu untuk orang dewasa yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Nah, inilah jenjang setiap hidup kita. Kita alami, kita semua ini sudah ibu-ibu. Saya ingat kalau kita bertemu sekarang ini, sudah bukan bicara soal diri kita sendiri, sudah bicara anak, bahkan sudah cucu, bahkan ada yang cicit, ya kan? Nah, ini semuanya membuat kita lebih dewasa. Dewasa di dalam perjalanan kita ini, supaya kita mengenal Dia lebih daripada segala. Dan ini penting sekali. Ternyata penting sekali. Nah, ini nanti coba kita ungkapkan, kita sharingkan bersama supaya kita benar-benar mengisi sepenuhnya perjalanan kita ini fully on the track dengan apa yang Tuhan inginkan kita mengenal Dia lebih daripada itu. 1 Petrus 2 ini mengatakan baik sekali. Jadi kalau kita ini seperti bayi, awalnya kita ini lahir baru, lahir kembali, lahir baru ini, kita ini selalu ingin susu yang murni, tetapi arti susu ini bukan sekedar enak-enak secara duniawi saja. Di sini katakan dan yang rohani, yaitu supaya oleh kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini esensi yang penting sekali, yaitu pemahaman rohani ini loh, yang menjadi apa tumpuan hati pikiran Tuhan untuk kita semua. Karena kita tahu begitu banyak ayat 2 Korintus 3 ayat 18. Kita jangan memperhatikan yang kelihatan, kita memperhatikan yang tidak kelihatan. Saya tanya sekarang, keselamatan seperti apa yang kita pikirkan, yaitu hidup kekal, ya kan? Sudahkah kita melihatnya? Tidak. Tetapi itulah yang perlu kita perhatikan. Nah, inilah ajaran apa yang penekanan di dalam perjanjian firman Tuhan, di dalam perjanjian baru ini, yang perlu kita banyak gumuli, banyak ketahui. Nah, seperti contohnya ini, kita sering sekali mendengar ayat ini dengan sangat populer. Mintalah diberikan, ya kan? Carilah akan mendapatkan, ketoklah akan dibuka, semuanya ini. Nah, ini semua adalah kebaikan Tuhan untuk encourage kita semuanya. Datang kepada Tuhan, jangan khawatir, semuanya ini Tuhan akan lengkapi semuanya itu. Nah, dari kisah ayat ini, di dalam akhir-akhirnya ini ada satu ayat yang penting. Nah, gini, kalau kita perhatikan apa yang sering Tuhan firmankan, begitu banyak perumpamaan demi perumpamaan. Perhatikan akhir-akhirnya. Itu adalah konklusi, itu adalah maksud Tuhan sebenarnya itu. Nah, di sini dikatakan minta, ketuk dan semuanya ini, dan dikatakan kalau kamu yang jahat, ini perumpamaan orang jahat ini bisa memberikan yang baik kepada anaknya, apalagi Bapakmu yang di surga memberikan apa? Roh Kudus. Tuhan tidak menjawab dengan soal minta, ketuk apa segala, tetapi diberikannya Roh Kudus. Roh Kudus itu jauh nilainya lebih besar daripada semuanya yang tadi dikatakan minta, ketuk dan sebagainya itu. Nah, inilah inti dari apa yang Tuhan ingin membimbing kita. Karena di dalam Roh Kudus ini kita memperoleh penasihat yang luar biasa. Suara Roh Kudus berbicara, membimbing kita. Oh, ini jangan lakukan. Oh, mintamu ini mungkin salah, mungkin apa dan sebagainya. Nah, inilah fungsi dari Roh Kudus yang Bapak janji berikan. Bukan sekedar hanya apa yang timbul pikiran
hati kita saja. Nah, inilah maksud dari apa yang rohani yang Tuhan sudah sediakan, sudah berikan kepada kita. Efesus 2 sangat terkenal. Kita semuanya tahu, keselamatan itu bukan soal bagaimana jerih payah kita. Kita semua sudah tahu, ya kan? Jadi itu kasih karunia inilah yang menyelamatkan kita. Oleh iman yang kita dibenarkan oleh pemberitaan Allah itu. Nah, apa itu kasih karunia? Kasih karunia ini adalah hal besar di dalam perjanjian baru. Hal besar yang apa? Yang tidak kita upayakan, yang unmerited favor, yang kita seharusnya tidak layak. Setiap kita ini dosa semua, dikatakan gitu di dalam Roma 3, itu semua mengatakan tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Semuanya itu gagal. Perjanjian lama sudah diberikan oleh Tuhan, yaitu perintah-perintah, tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa melaksanakannya. Nah, inilah datangnya Tuhan sebagai Allah Roh yang hidup itu sendiri, hidup di tengah kita, yang memberikan namanya kasih karunia ini. Yang oleh-olehnya itu besar sekali, bukan dibayar dengan harga kita, bukan. Ini semata-mata hanya pemberian saja. Nah, oleh itulah yang dikatakan keselamatan kita ini oleh kasih karunia, bukan oleh kebaikan kita. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Nah, kasih karunia ini datangnya kapan? Perjanjian lama. Ini sedikit supaya kita lebih paham ya. Perjanjian lama tidak ada kasih karunia. Semuanya adalah manusia yang perlu lakukan demi lakukan, tetapi semua gagal. Nah, oleh itulah Tuhan Yesus datang untuk kasih karunia ini, kado yang terbesar. Itu sebab Tuhan di sini katakan sampai Kristus datang itulah kita timbul dengan iman ini yang dibenarkan di dalam kasih karunia Tuhan itu. Wow. Nah, ini yang saya ingin ajak ibu-ibu sekalian. Biarlah sewaktu masukin tahun ini punya Natal, tidak mengenang sekedar di belakang-belakang, tetapi kita lebih penting melihat ke depannya. Coba kalau bisa tayangkan yaitu Lukas 9 ayat 62. Jadi gini, kita semua siap untuk apa? Bekerja di ladang Tuhan. Amin. Siap? Nah, apa ayat ini dikatakan? Kita coba lihat. Bisa nggak? Coba yaitu apa? Kita kalau siap membaca, ya kan dikatakan dalam firman Tuhan itu, jangan menoleh ke belakang. Tidak layak untuk kerajaan Allah, dikatakan begitu, ya. Nah, seorang itu 62. Ya, karena setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Tadi dikatakan keselamatan itu tidak lain, tujuannya yaitu supaya kita ini kekal masuk di dalam kerajaan Allah itu. Nah, kembali ya. Nah, maka itu di sini dikatakan seperti apa? Ceritanya apa? Yaitu saat Ibu Lot, oleh karena sudah diperintahkan untuk lari ke depan cepat-cepat, tetapi karena menoleh, masih ingin, masih punya hasrat kemauan yang lama-lama yang dulu-dulu. Nah, akhirnya kita semua tahu menjadi tiang darah. Nah, itulah hal yang penting sekali. Maka itu selanjutnya di dalam Filipi 2 ayat itu ayatnya dikatakan kita ini supaya senantiasa taat. Kembali ke itu tayangannya. Kembali aja ke tayangannya. Ya, sudah. Thank you. Jadi kita ini senantiasa taat untuk mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Saya yakin ini hari punya acara ibu-ibu begitu getol begitu. Ini semuanya adalah apa? Dengan rasa hormat kepada Tuhan, ingin mengerjakan sesuatu yang baik. Maka itu di sini dikatakan dengan gentar, ya kan? Dengan gentar dan takut. Takut dalam arti yang positif ya, bukan yang negatif. Untuk mengerjakan semuanya ini. Nah, ini hari biarlah kita renungkan baik-baik. Biarlah kita tahu
bukan tadi dikatakan untuk apa? Kekuatan kehendak kita, tetapi semuanya ini adalah oleh karena kasih karunia dari Tuhan itu. Ayat selanjutnya ini penting sekali, sering dilupakan di antara kita semua. Karena Allah lah yang mengerjakan. Jadi bukan semata-mata dengan apa yang kita pikirkan, apa yang dunia menilai dengan baik, kita lakukan demikian supaya dilihatnya baik, dilihatnya penuh kasih, dan bukan itu yang Tuhan maksud. Karena Allah ini loh yang ada di dalam diri kita ini oleh Roh-Nya ini yang berbicara untuk apa? Mengerjakan kemauannya dan kerelaannya di dalam diri kita ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita lihat kalau ayat ini apa mana duluan? Jadi kita bekerja ini atau Tuhan yang ada di dalam diri kita untuk menunjukkan kemauannya. Mana duluan? Work in or work out? Tentunya semuanya didahului dengan work in, ya kan? Baru kita work out. Nah, inilah setiap dari kita perlu tuntunan Roh Kudus, perlu kita bimbingan Tuhan dengan baik. Bukan sekedar hanya kemauan atau mungkin kesepakatan dengan apa yang kita pikirkan sekedar itu, tetapi kehendak Tuhan itulah. Nah, apa itu yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hal ini? Kalau kita dikaruniakan itu karunia mengenai keselamatan, tidak lain di sini kita diberi apa? Hak penuh masuk ke kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan Yesus Kristus Tuhan itu. Jadi kita ini dikaruniakan masuk ke dalam kerajaannya Dia ini. Untuk itu mari kita sama-sama perumpamaan demi perumpamaan. Banyak sekali dalam perjanjian baru berbicara soal kerajaan. Entah itu kerajaan surga, kerajaan Allah, sama saja. Itu semuanya berbicara tentang perumpamaan yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau tidak, kita akan lost the track. Inilah tujuan akhir kita, yaitu kita untuk masuk ke dalam kekekalannya bersama dengan Dia di dalam kerajaannya itu sendiri, ya kan? Nah, seperti ini. Tahukah bahwa maksud dari firman Tuhan ini? Karena gini, jangan lupa Matius 4 ayat 4 itu mengatakan bahwa kita ini hidup bukan dari rohani saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bayangkan, bukan main-main. Nah, seperti Tuhan Yesus waktu dicobai dengan iblis, pikiran yang jahat ini itu, jawabannya Tuhan apa? Selalu ada yang tertulis, ada yang tertulis. Jadi yang tertulis itu kita nggak bisa neglect, kita nggak bisa ya cuma kita hanya dengar nama Tuhan, oke saya percaya nama Tuhan. Begitu banyak yang tertera dalam firman Tuhan itu adalah yang tertulis puluhan kali, senantiasa baik yang lama maupun yang baru. Yang lama itu untuk meneguhkan apa yang sudah terpenuhi di dalam perjanjian baru itu. Nah, untuk itu kita ajak. Kalau sekarang kita bicara soal kerajaan Allah, itu kerajaan Allah apa yang tertulis? Ternyata Matius 18 mengatakan demikian. Kerajaan surga itu yaitu seumpama rajanya itu hendak apa? Melakukan perhitungan dengan hamba-hambanya. Kerajaan Allah itu ada berunsur-unsur perhitungan. Apa itu contohnya? Salah satu contoh. Nah, ini biarlah kita membuka pemahaman kita semua pada pagi hari ini ya. Matius 13 ini yang paling terkenal, yaitu yang ditaburkan di tanah. Tanah itu siapa? Umpamanya tanah itu tidak lain adalah hati setiap manusia yang mau mendengarkan, yang mau membuka hati, yang mau menerima firman Tuhan. Sekali lagi, firman inilah yang menjadi betul-betul dasar dari semuanya, yang ditaburkan dengan baik. Nah, di sini dikatakan yaitu apa? Mendengar firman Kristus, ya kan? Bukan oleh katakan bahasa-bahasa lain, kata-kata bijak atau kata-kata yang menyegarkan kita secara jasmania atau gimana. Bukan begitu, tetapi ini adalah firman Kristus yang menjadi pokok dari semuanya ini. Karena Dia inilah sang firman itu yang tadi kita katakan, kita lebih mengenal Dia melalui apa? Melalui firman-Nya itu.
yang ditaburkan inilah yang menjadi sungguh ada satu dasar. Karena apa? Makanan kita ini dari firman-Nya itu. Setiap yang diucapkan oleh Allah dikatakan di sini. Makanya dari sini firman Kristus itu setelah didengar, mengerti. Nah, mengerti ini sangat penting sekali. Ia berbuah. Jadi kita mulai berbuah. Ada yang 100 kali, ada yang 60, ada yang 30 kali. Saya ingin tanya, apakah kita di sini rajin-rajin ada yang membaca firman Tuhan kita? Ada enggak? Puji Tuhan. Aku sering ngomong sama istri, ayo baca, ayo gimana, dan supaya mendorong. Dan kita ini kalau di rumah sering ya dengan nyonya istri ini kita sering sebagai sparring partner, sharing firman, which is good, supaya tahu loh ini gini loh, artinya gini bener nggak, ini ingatkan ini. Wow, inilah makanan yang terbaik. Puji Tuhan. Kita ini sebagai businessman, apalagi ini ibu-ibu semua ini tokoh-tokoh di tengah-tengah masyarakat. Well done everything with the background, with all the business, family, kesehatan. Biarlah kita betul-betul lengkapi ini semua. Karena kita ini perlu apa? Di sini dikatakan 163. Ini namanya multiplikasi. Ini namanya apa? Level up. We want to go higher and higher, deeper and deeper. It's not based on our own understanding, no. But we really have to rely on what being said in the statement, in the firman Tuhan itu. Nah, inilah penting banget untuk kita benar-benar mau getol belajar, untuk membaca. That is a must. Is not negotiable. Kalau kira-kira di dalam dunia bisnis itu harus begitu. Karena ini memang esensinya dari semuanya, mengenal dia lebih. Nah, apa manfaatnya? Apakah tidak cukup kalau saya percaya Tuhan dan udah bersuka cita ini itu? Coba kita akan lihat apa yang renungan pada pagi hari ini kita bisa ambil dari situ. Nah, coba lihat. Ini adalah perumpamaan mengenai kerajaan. Ini bukan perumpamaan soal cerita lain. Kerajaan surga yang sudah kita idam-idamkan, yang sudah kita siapin, nanti kekekalan kita akan masuk ke dalam kerajaannya itu. Nah, apa perumpamaan yang Tuhan berikan ini? Gini, kenapa Tuhan Yesus berikan banyak perumpamaan? Ada yang tahu? Perumpamaan itu diberikan karena gini, can you imagine? Tuhan Yesus itu mengalami resisten yang luar biasa saat itu di tengah-tengah memberitakan itu. Orang-orang Jewish yang kolot, yang katakan hatinya keras, menolak Tuhan Yesus. Apalagi kalau Tuhan Yesus ngomong sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Wah, bingung semua. Ini apa-apaan nih? Siapa dia? Kok bisa mengatakan gini gitu? Ya kan? Nah, macam-macamnya. Aku roti dari surga, hidup kita. Ini siapa dia? Kok bisa geraknya berani mengatakan? Inilah kendala-kendala yang Tuhan Yesus hadapi semua. Maka itu dia memberikan perumpamaan yang akan jadi raja, keluar kota jauh, nanti akan ke. Ini semua menandakan merujuk kepada siapa? Kepada dirinya sendiri, Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak terang-terangan mengatakan. Nah, maka itu Tuhan Yesus mengatakan, yang berhikmat bisa mengenal, mengerti perumpamaan itu. Kalau yang tidak berhikmat, lost the track. Ya, lihatnya kasat mata, dilihat itu semua bicara soal rohani yang tidak kelihatan, perumpamaan punya. Maka itulah ayat yang benar-benar untuk menggugah kita semua, untuk kita benar-benar bantu untuk mengerti. Nah, kembali apa yang di perumpamaan kerajaan ini diungkapkan di sini, yaitu kita semua tahu di dalam Lukas 19, 10 orang ini diberikan mina satu-satu semuanya karena akan pergi. Nanti rajanya pulang jadi menjadi raja, akan mengadakan perhitungan. Nah, inilah maksudnya dari perhitungan. Perhitungan apa? Mina yang diberikan ini apa? Apakah ini masalah uang? Well, everyone of you is very much engaged in business. Tapi jangan sekali-kali menafikan mina, talenta, ini semua soal uang. Nothing about money. Karena apa? Kerajaan surga, kerajaan itu kekal. Kerajaan itu apa? Kerajaan itu apa? Dalam rohani. Iya kan? Nah, ingat gak? Kerajaan Allah itu soal apa? Kebenaran, bukan soal makan minum. Iya kan? Well, it is good to
to have all this kind of good gathering, makan minum. Tetapi lebih daripada itu, kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kembali inilah semua hal-hal yang Tuhan inginkan. 1 Korintus 15 ayat 50 mengatakan, darah dan daging tidak ada mengambil bagian di dalam kerajaan Allah. Wow, kalau kita tahu ini semua, hati-hati Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu khususnya, supaya kita mengerti bahwa inilah firman-firman yang Tuhan berulang kali, begitu banyak perumpamaan demi perumpamaan yang ditaburkan, supaya kita mengenal benar-benar apa arti sesungguhnya yang Tuhan inginkan itu. Nah, di sini dikatakan, yaitu setelah dikasih satu mina, itu mina itu berbicara soal apa? Pengenalan akan Kristus, pengenalan akan dari tokohnya di dalam perumpamaan itu. Siapa? Yaitu yang nanti akan jadi raja, yaitu Yesus Kristus itu. Pengenalan akan dia ini diumpamakan seperti satu mina. Nah, perhitungan waktu kembali. Berapa satu? Ada yang melaporkan 10 menjadi 10. Wow, hebat, saya kasih kuasa untuk menguasai 10 kota. Yang lapor 5, wah 5. Itulah dasar. Setelah kita memahami Kristus yang benar itu, diberi hak untuk kita melayani ke kota-kota, ke teritori, ke komunitas yang lebih besar lagi. Nah, inilah modal kita, yaitu mengenal dia terlebih dahulu, supaya kita melayaninya lebih lebih mantap istilahnya, ya kan? Lebih keren, ya kan? Kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan, supaya kita tahu isi hati Tuhan itu begitu. Nah, terus sekarang ketemu dengan satu orang ini yang semuanya kita udah tahu ceritanya. Di dalam ayat 21 loncat, karena kita nggak ada waktu. Orang ini takut, ya kan, akan tuannya. Dikiranya tuannya ini yaitu manusia yang keras, yang jahat, yang tidak pernah mendeposit tetapi mau mengambil, yang tidak pernah menabur tapi mau menuai. Semua pemahaman di tulisan ini mengartikan orang ini tidak mengerti kebaikan Tuhan. Lebih tepatnya lagi, tidak mengerti kasih karunia Tuhan. Jangan bilang tidak menabur, yang menabur pun Tuhan berikan. Nah, inilah kelimpahan yang Tuhan sudah nyatakan di tengah-tengah hidup kita. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, karena Matius mengatakan, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya itu. Selanjutnya apa? Yang paling populer, yang lainnya akan ditambahkan. Jadi kita intinya nih, kita fokus kepada kebenarannya dia ini loh. Nah, gara-gara satu orang ini menganggap dia ini orang yang keras, Tuhan Yesus tuh, aduh saya takut gitu, kalau takut salah ini itu. Tidak, Tuhan tuh membuka hati untuk setiap orang, mengenal dia lebih melalui diskusi salah benar salah. Ini kita terus bertumbuh. Inilah yang Tuhan inginkan. Amin. Nah, apa yang terjadi di sini? Karena begitu itu, Tuhan Yesus mengatakan, hamba yang jahat, yang tidak berkembang, yang tidak bertumbuh, yang taunya hanya begitu saja, dan keep it only one mina, tidak ada apa-apanya lagi. Dikatakan di sini adalah hamba yang jahat. Aku mengambil ini sesuai dengan perkataanmu sendiri. Maka itu engkaulah seteruru menjadi musuh Tuhan bagi setiap orang yang tidak bertumbuh. Puji Tuhan. Bapak Ibu, renungkan baik-baik. Kita perlu sekali untuk merenungkan ini, biarlah ini menjadi satu pemahaman yang perlu kita miliki dengan baik. Kalau tidak, di mana kita terletak? Where is our position? Is it we are inside it, outside, atau ini itu? Apakah dengan apa yang firman Tuhan sudah katakan di sini itu? Nah, tidak suka menjadi raja, bunuhlah dia. Ini bunuh bukan secara jasmani, sekali lagi. Ini perumpamaan. Akhirnya apa? Hubungan kita dengan Tuhan terputuslah, binasalah, karena kita tidak memiliki iman, kepercayaan yang benar yang Tuhan inginkan untuk kita bertumbuh.
That is a very serious consequences. Kalau Tottenham ini istilahnya gini, kita ini jangan don't play anymore. Ini istilah yang kerennya sering dikatakan itu. Nah, marilah kita cari yang keren, kita cari yang benar, kita cari yang benar tepat seperti apa yang berkatakan, supaya apa? Kita ini benar tergolong, bukan seperti apa yang dikatakan itu. Matius 25 sama juga. Ini bicara soal apa? Talenta. Again akan menjadi raja, dikasih talenta ini nilainya jauh lebih besar lagi. If I'm not mistaken, satu talenta is equal to 40 months punya salary. If I'm not mistaken, it's so big, you know. So ini bobotnya besar sekali. Diberikan apa? Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Oke, yang 5 melaporkan 10 jadinya, 2, 4. Wow, well done, very good. Inilah kesenangan hati Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Tangkap baik-baik, karena mengerti Dia lebih dan lebih, itulah menjadi hasrat yang terdalam yang Tuhan ingin, supaya kita mengenal Dia. Itulah, jadi gini, maksud saya gini, don't focus too much on our own. Karena apa? Biarlah relationship kita dengan Tuhan ini kita establish yang baru, mengenal Dia dulu, yang lainnya akan ditambahkan. Amin. Kalau ditambahkan itu kira-kira kita boleh ngotot minta-minta gitu lah. Yang namanya added to you, yaitu seperti apa? Kerelaannya Dia. Jadi kita jangan forcing ourselves atau bahkan kekhawatiran. I have to do something good, you know. If I know I'm safe now, so I better do something here, there, and then showing my goodwill, showing my goodness to the world, to the rest of the community. Itu, apakah itu yang Tuhan inginkan? Bukan sekedar begitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, biarlah the goodness, our deed itu terlebih dahulu terletak mengenal Dia lebih dan lebihnya itu terlebih dahulu. Amin. Yang lainnya dengan pemahaman itu, Tuhan akan menuntut kita what to do. Apa yang terbaik untuk kita lakukan, apa yang terbaik untuk kita taburkan, untuk sharingkan, untuk join the team, untuk join the trip atau apa dan lain-lainnya. So ini jangan balik-balik. We have to put our priority to get growth in Christ, to know Him more and more. And that is the top priority di tengah-tengah semuanya. Otherwise, kita tahu semua apa konsekuensinya ini. Jadi, hamba yang tidak berguna ini dicampakkan ke dalam kegelapan. Dianggapnya ini tidak berguna. Jangan kira kalau I have done good thing over here, over there. The good one, according to the Bible, is only from God. Allah lah yang baik, yang lain tidak baik. Jadi apa yang diartikan baik, apa yang diartikan kasih, kalau kita go deeper into the understanding of the Bible, yang namanya kasih itu what? Is agape. It's not phileo. It's not, one thing that if I doing good, and then people praise me, wah aku berbunga-bunga suka-suka. Bukan begitu. It's something in the content of agape itu, yaitu apa? Kasih dari Kristus itu, yang ada kontennya itu. Tujuannya is only for Christ, is only kemuliaan Tuhan. Bukan menyumbang ini terus, then my name put up on the top and this. That is not the way. Karena apa? Tuhan Yesus mengatakan, kita ini perlu apa? Menyangkal diri loh. Kita ini perlu apa? Kita perlu pikul salib untuk mengikut Dia. Karena memang kehendak Tuhan itu all and all semuanya itu just going towards kepada Dia, nothing else. Tidak ada yang lain. Nah, inilah kehendaknya Dia. Inilah yang we put through everything on the right track supaya kita tahu apa yang terjadi. Maka itu tidak lain 2 Petrus ini yang saya ulang-ulang, yaitu tulisan Petrus yang terakhir. Dia masih menghimbau ini, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Semuanya ini bukan our own mind, karena kasih karunia. Nah, biarlah Dia bekerja waktu kita mengenal Dia lebih. Dialah yang menuntun kita untuk pengenalan Tuhan Yesus lebih dan lebih.
Then after that, then we start doing this, we start doing that, go to the business, go to the family, joyful bersama dengan family, dan ini semuanya tercermin apa? Kasih Tuhan yang sesungguhnya. Bukan yang dibikin-bikin, bukan yang dirupa-rupa dunia ingin melihat. No, it is not the same. We are all in Christ that we understand. Itulah yang sharing pagi hari ini. Bertumbuh means mendengar, membaca, merenungkan, and then mengenai apa? Firman Kristus. Bukan ayat-ayat yang menyenangkan hatiku, ya kan? Ada maunya cari Tuhan. Di dalam Yohanes 8 itu mengatakan, aku tahu engkau mencari aku ini karena engkau mengisi perutmu dengan kenyang. Nah, ada maunya, itulah istilahnya gitu. We just want to have apa? Pure apa di dalam Wahyu 3 mengatakan, I want to buy a pure apa? Siapa yang tahu? Pure gold, yaitu emas yang murni. Di situ dikatakan engkau kaya, tetapi sesungguhnya miskin. Engkau itu telanjang, bulat di hadapan Tuhan. Belilah emas yang murni. And the only pure gold from God is Christ Jesus. Jadi kehendak kita tuh hanya ingin membeli, mengetahui, mencari dan bertumbuh di dalam Dia, bukannya sesuatu hal yang lain. Puji Tuhan. Maka itu dari situ, sewaktu kita mengerti ini dikatakan kita ini bertambah-tambah, kita menjadi berlipat-lipat. Wow, buah kita menjadi rich. Kita adalah memiliki buah yang banyak, berlimpah-limpah, tekun, bahagia, memelihara, dan inilah berbuah bagi kemuliaan kerajaan Dia. Bukan sembarangan, bukan ini itu, tetapi just try to focus that we really have to do something very, very important. Another example that is the contradict, ya kan? Makanya kita harus perlu benar-benar. Ini dikatakan sini. Yesus mengatakan berjuang masuk melalui pintu yang sesat. Keselamatan itu pintunya sesat. Dikatakan ini apa artinya? Nah, coba kita renungkan baik-baik. Karena gini-gini ayat demi ayat coba kita renungkan untuk kita try to understand, untuk kita try to communicate satu dengan yang lain. Don't neglect it. So not just pass through and this kind of thing. Ini penting karena firman Tuhan tadi katakan it's very serious consequences. That is the one point kita benar perlu uphold very very tightly dan supaya kita tahu dengan jelas. Pintu sesat, nah, berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Artinya apa? Tuhan Yesus sudah kasih warning. Kalian orang manusia usaha sendiri untuk kebaikan, untuk menunjukkan kebaikan, percuma, tidak akan dapat. Inilah maksudnya karena apa? Di dalam sini dikatakan pintunya itu sesat berusaha, tetapi sewaktu Tuhan Yesus sudah bangkit, itu pintu ditutup. Artinya apa? Yaitu segala hal menuju ke surga hanya melalui Tuhan Yesus. Inilah poinnya di sini supaya ini semuanya kita tahu. Nah, maka itu dari situ Tuhan Yesus menegur, kalau engkau mengetuk pintu dan bukakanlah pintu ini. Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, tidak tahu dari mana kamu datang. Ini artinya apa? Kita tadi udah tahu kerajaan surga, keselamatan itu based on apa? Ingat ya, based on apa? Kasih karunia. Is it our deed? Itu apakah oleh kebaikan kita? No, nothing at all. Itu semua adalah solely because of His grace granted to us untuk keselamatan ini. Nah, maksudnya usaha untuk percuma di hadapan Tuhan, tidak akan bisa menolong. Apakah orang itu ada benar-benar yang pure looking for God? Nggak ada, semuanya depend on Christ punya grace ini. Nah, ini maksudnya inilah yang tertolak dan yang tidak bisa ini. Makanya Tuhan mengatakan tidak tahu datang dari mana kok kamu mau pakai cara-cara gitu. Nah, yang betul apa? Bukankah kita tahu Wahyu berapa? Wahyu 3 ayat 20 mengatakan apa? Akulah di luar hati setiap orang, mengetuk untuk masuk. Tuhan Yesuslah yang inisiatif.
Tuhan Yesuslah yang mau dengan sendirinya, free willingly, unconditional, ingin mengetuk setiap orang untuk masuk ke dalam hati kita. Bukan kita yang mau ini, mau itu, kemauan kita. Nah, inilah arti perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan ini. Nah, itu biarlah satu pihak kita perlu menuruti apa kehendak Dia. Bukan semau-maunya kita mau ini itu menunjukkan sesuatu padahal pintunya tertutup dan dakal tidak dapat. Di lain pihak juga kita dikatakan tadi itu supaya kita ini benar-benar apa? Menerima minanya itu ataupun talentanya itu untuk growing more and more. So, both side of the coin supaya kita betul-betul renungkan baik-baik. Dan di dalam both cases, waktu kita benar-benar menelusuri dengan baik, wow, Tuhan is always with us. Maka itu orang-orang itu mengatakan, aku kan telah makan minum, bahkan engkau telah mengajar aku dan sebagainya, lenyaplah dari hadapanku. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian. It's not by our own will, our own mind, our own desire untuk do something. It's solely because of the God punya grace. Christ punya grace inilah, firman-Nya inilah yang menuntun untuk kita understand more and more, so that we are really on the track. Otherwise, seperti dikatakan, dianggap melakukan kejahatan, kertak gigi di dalam kegelapan akan terjadi. Bapak Ibu sekalian, renungan sampai di sini. Biarlah ini kali kita bertekad untuk mau mengambil satu keputusan. Yes. Kita don't look backward, tetapi kita go upward untuk melihat ke depan. Harapan, penuh harapan yang sudah Tuhan sediakan. Natal adalah pemberian Tuhan yang luar biasa, bukan sekedar hanya bayi yang lahir di palungan untuk memberikan kita cerah sinar yang terang, yang baik untuk menerangi setiap orang yang berdosa, tetapi lebih daripada itu. Kalau bahasa kerennya, kadonya itu seabrek-abrek begitu banyak yang sudah diberikan untuk kita semua untuk ketahui. So we just look for Him as a priority. All the rest Tuhan yang akan menambahkan di tengah-tengah hidup kita semua. Amin. Puji Tuhan. Maka itu ayat yang terakhir dikatakan, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Biarlah kita rajin-rajin, jangan lihat medsos terus ini itu. Biarlah firman Tuhan itu coba dibaca-baca, direnungkan, sharing ke kanan, sharing ke kiri. Spend your time. Spend your, jangan occupy dengan masalah. Buang, sikirkan dulu, supaya kita fill in dengan Dia firman yang membangun, yang betul-betul memiliki cerah di tengah-tengah hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Biarlah setiap kita semua bertekad pada siang hari ini. Tuhan, aku tidak mau berhenti berada di dalam keadaan status quo. Engkau sudah memberikan keselamatan, Engkau sudah mengangkat kita menjadi anak, bahkan menjadi relasi suami istri, bahkan sudah membawa kita dari gelap kepada terang. Tetapi semua status ini sudah semua kita miliki. Kita ingin maju lebih lagi Tuhan. Kita ingin bertindak untuk mengenal-Mu lebih dan lebih. Tuhan, ajarkan kami, biarlah untuk mengenal firman-Mu demi firman untuk semua pengenalan ini bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat. Biarlah ini semua suku menjadi ledak yang menjuarakan, menjadi makanan yang kuat. Karena firman-Mu telah kekuatan di tengah hidup kami semua. Dengan firman inilah kejahatan setiap kita semua kita akan kalahkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua renungan. Terima kasih untuk apa yang telah Engkau bimbing setiap kami semua di dalam ranah kebenaran dan kebaikan-Mu. Kami syukuri, kami naikkan puji syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Sembah dan